Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul 'uqdatam bi haqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian bulanan yang di pagi hari ini temanya adalah keutamaan bulan Dzulhijjah dan juga ibadah kurban. Hari ini kita memasuki tanggal 14 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam urutan bulan di dalam tahun Hijriah. Bulan Dzulqa'dah sendiri termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan haram itu dinamakan haram karena masyarakat Quraisy dari zaman jahiliyah, bahkan masyarakat Arab secara khusus, mereka melarang dan mengharamkan di bulan itu terjadi pertumpahan darah atau perperangan. Jadi kalaupun mereka mau berperang, mereka akan jadwalkan setelah berlalunya bulan haram. Jadi bulan haram ini telah ada di era sebelum Islam, dan memang sebelum Islam pun telah dimuliakan. Datang agama Islam, kemuliaannya itu ditetapkan, dilestarikan. Bahkan di dalamnya diberikan keistimewaan secara umum. Ada 4 bulan haram. Di pembahasan bulan Rajab kemarin juga sudah kita jelaskan dari ayatnya dan keutamaan serta keistimewaannya. Pastinya dalam mazhab Imam Syafi'i di 4 bulan ini disunnahkan untuk berpuasa di setiap harinya. 1 bulan full bagus, atau 1 hari aja, 2 hari aja, bisa-bisa nyambung bebas. Di setiap harinya disunnahkan untuk berpuasa, kecuali bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai tanggal 13-nya. Tanggal 10 adalah Idul Adha, tanggal 11 sampai 13 disebut Ayyamut Tasyrik atau hari tasyrik. 4 hari ini diharamkan untuk berpuasa, tambah lagi hari Idul Adha, hari Idul Fitri, 5 hari di dalam 1 tahun diharamkan untuk berpuasa, nggak boleh. Yang lain, hari-hari yang lain dianjurkan untuk berpuasa secara umum. 4 bulan itu bulan Rajab bulan ketiga, bulan Dzulqa'dah ke-11, bulan Dzulhijjah ke-12, bulan ke-1 itu bulan Muharram. Barang siapa yang melakukan amalia ibadah apapun jenisnya, nilainya tidak akan sama kalau dia lakukan di luar bulan haram. Allah lipat gandakan pahalanya. Itu keistimewaan. Baik. Ini aja kalau di Dzulqa'dah. Adapun Dzulhijjah ada beberapa keistimewaan yang lain. Yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah inilah disyariatkan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu kan syaratnya haji ya. Kalau gak mampu, kita gak wajib mengupayakan untuk haji, gak wajib. Mampu.
Syaratnya istita'ah itu ada 8 di bab fikih dijelaskan. Baca ya sendiri. Di kitab fikih dijelaskan. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah disyariatkan juga ibadah yang besar juga pahalanya adalah ibadah kurban. Kalau kaum muslimin mempunyai 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha ini hari raya Idul Akbar disebut, hari raya yang paling besar. Jadi di Arab itu perayaan Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Nah, kalau kita di Indonesia kayak enggak terlalu berdampak. Kenapa? Karena liburnya enggak terlalu panjang. Seperti Idul Fitri mungkin ataupun yang lain. Atau faktor kebiasaan. Kenapa? Karena ada 2 ibadah besar yang ditunaikan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama haji tadi, yang kedua kurban, dan dua-duanya dari sisi historisnya, sejarahnya berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah itu setelah tufannya Nabi Allah Nuh, banjir yang terjadi zaman Nabi Allah Nuh itu banjir yang terdahsyat tercatat di dalam sejarah. Karena Allah perintahkan langit untuk hujan dan bumi untuk mengeluarkan air, jadi double air. Double air. Selama berapa lama? 6 bulan lamanya. Dari bulan Rajab sampai bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, hari Asyura, baru surut airnya. Baru turun Nabi Nuh sama yang tersisa daripada manusia yang ada cuman di bahteranya Nabi Allah Nuh. Akhirnya bahan pangan yang masih ada di situ dikumpulkanlah yang tersisa, dimasak jadi bubur, makan bubur. Sampai sekarang masih ada istilah bubur Asyura dari zaman itu. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak disebut bid'ah ataupun yang lain. Orang mau sedekah ya enggak pakai bubur ataupun yang lain, enggak sedekah mah diam aja. Baik. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini ada keistimewaan lagi selain bulan haram, bulan haji, bulan kurban. Makanya sayang kalau kita nggak tahu, ntar kita nggak lakukan. Selain malam Idul Adha ya, 2 minggu kemarin ya ada kajian kita di sini ya. Kita jelaskan tentang keistimewaan malam 2 hari raya. Nah, keistimewaan itu baik di malam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada hadis, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di mana hati-hati manusia banyak yang mati. Nah, ini kan tafsirannya banyak kemarin kita jelaskan ya. Mati karena cinta kepada dunia, gelap matanya. Jangankan orang lain, orang tuanya bahkan dimusuhin gara-gara harta. Itu namanya cinta kepada gelap mata udah. Tertutup hatinya. Gak mampu berpikir lagi secara sehat. Atau ketika sakratul maut, hatinya mati, mulutnya enggak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan dalam hadis, barang siapa ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya ketika penghujung ajalnya telah tiba, la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Jadi tanda-tanda husnul khatimah, Allah berikan taufik hambanya untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut. Nah, ini kita nggak bisa, ya pengen rencanain bisa nggak bisa.
Cuman realisasinya Allahu a'lam. Cuman Nabi sabdakan, yamutun nas ala ma'asya alaih. Manusia akan hidup akan meninggal dalam keadaan dia hidup. Ketika hidup, hobi enggak dia berzikir? Hobi enggak la ilaha illallah keluar dari mulutnya? Tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib, sebelum merubah posisinya dari tahiyat akhir, syarat ini ya, yang kalau udah posisi yang udah pindah nggak dapat. Dalam hadis yang derajatnya hasan disebutkan akan diberikan 10 pahala, diangkat 10 derajat, dihapuskan 10 kejelekan, akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak dia senangi, dari musibah, dari segala apapun. Sampai kapan? Sampai maghrib. Maghrib baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dijaga sampai subuh, begitu seterusnya. Dan tidak pantas untuk syaitan datang mengganggunya di hari itu. Keutamanya ya. Kemudian juga tidak ada seorang mendatangkan pahala sebanyak dia kecuali orang yang mendatangkan yang sama dengannya. Jadi pahalanya besar, keutamaannya besar. Syaratnya habis tahiyat akhir enggak dirubah posisi sujudnya, karena dalam hadis seperti itu. Yang kedua, diucapkan dan terdengar oleh telinganya, bukan dalam hati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, bukan 3 kali, 10 kali. Allahumma ajarna minan nar 3 kali. Rutin dia baca sampai dia mati. Habis sholat subuh dan sholat maghrib, Allah jaga dia dari api neraka. Ayat kursi dibaca setelah sholat 5 waktu, maka Allah akan hapuskan dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Dalam hadis yang lain, tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali meninggal surga langsung. Cuman rutin istiqomah, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, mau sholat sendirian, mau sholat di rumah, mau sholat berjamaah, mau sholat dimanapun, man harus dibaca, bukan dalam hati, nggak dapat kata. Oke. Selanjutnya, ada lagi tafsirannya yang menghidupkan 2 malam hari raya, akan Allah hidupkan hatinya, di mana hati banyak yang mati, itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ketika orang banyak yang ketakutan, banyak yang histeris tentang kejadian di padang mahsyar. Ini biasanya dibahas di rukun Islam, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Di situ dijelaskan tahapan-tahapan hari kiamat. Yang permulaannya itu hancurnya semesta alam, kemudian finishnya ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Di sana banyak yang akan dilalui oleh semua makhluk yang pernah hidup di dunia, baik manusia, jin, malaikat, binatang pun dihidupkan untuk mempersempit keadaan manusia. Kemudian ketika manusia dihisab, binatang Allah firmankan kunu turaban, jadilah kalian debu, nggak akan dihisab, nggak akan dihitung apa yang dilakukan dia di dunia. Baik. Di sana orang banyak yang yang bingung, banyak yang histeris, banyak yang ketakutan. Orang yang menghidupkan malam 2 hari raya dengan ibadah, dia akan tenang hatinya. Akan tenang hatinya. Jadi kata Nabi Muhammad, di hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan, umatnya Nabi Muhammad yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, dia akan berada di barisannya Nabi.
ketika Nabi dibangkitkan, ada Nabi Isa di sampingnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian sahabat yang dikebumikan di pemakaman Ma'la di Madinah, di Baqi di Madinah, kemudian Ma'la di Mekah, akan ikut di belakang Nabi, dan begitu juga umatnya Nabi yang lain. Cuman kata Nabi, ada 10 golongan, mereka dibangkitkan tidak berada di barisanku. Ketika dibangkitkan mereka ada yang mukanya seperti babi, ada yang seperti kera, ada yang perutnya besar, ada yang kemaluannya besar. Ada yang tenggelam di lautan nanah, setiap mau bangkit dilempar lagi. Macam-macam. Ini sesuai dengan dosa yang dia lakukan di dunia, mati belum sempat dia taubat. Boleh ya. Tapi amalia-amalia yang kita sebutkan mudah-mudahan bisa menunjukkan ke jalur hidayah, ke jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini berlaku lagi malam 2 hari raya ini, di malam Idul Adha. Malam Idul Adha minimal salat Isya dan salat subuh dilakukan berjamaah. Sisanya takbirlah walaupun sedikit. Baik. Selanjutnya wa fiha al-layali al-'ashr allati aqsama Allah Ta'ala biha fi kitabihil karim. Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat layalil 'ashr yang disebutkan di dalam ayat yang kita bawakan tadi di rakaat pertama, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Waqtalafu fil murad bil fajr wa bil 'ashr. Ulama berbeda pandangan tentang maksud daripada al-fajr. Fajar yang dimaksud fajar yang mana? Malam yang 10 itu malam apa? Al-fajr yang dimaksud adalah fajru kulli yaumin. Ada yang mengatakan fajar yang dimaksud adalah fajar setiap hari. Dan Imam Suyuti di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Jalalain, mentafsirkan dengan tafsir ini aja. Ada yang mengatakan fajar hari pertama bulan Muharram. Ada yang mengatakan fajar Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan fajar hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Wal fajr, demi fajar. Fajar apa? Fajar hari Arafah. Dan hari Arafah itu hari yang paling afdal dalam satu tahun. Kalau hari di dalam agama Islam, kalau hari di dalam bahasa Arab itu yaum itu hari. Hari itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau laila itu malam. Malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Hari yang paling afdal dalam satu tahun itu hari Arafah. Maka puasa sunnah yang pahalanya paling besar adalah puasa hari Arafah atau puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, di mana tempat kita berada. Jadi nggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Kebetulan wukuf di Arafah itu tanggal 9. Yang di sana yang wukuf di Arafah, waktu wukuf orang-orang Saudi, orang-orang Madinah, Mekah, Jeddah dan yang lain, mereka berpuasa.
puasanya di hari itu karena tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu disunahkan kecuali haji ya. Haji enggak disunahkan. Nabi ketika Hajjatul Wada enggak puasa Arafah. Enggak disunahkan. Yang enggak haji disunahkan. Puasanya mengampuni dosa selama 2 tahun. Dosa tahun itu dan tahun yang selanjutnya. Itu dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan Bani Adam. Pahalanya besar. Baik, man kita katakan tadi, puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Penetapan penanggalan di setiap tahun enggak selalu sama. Karena memang di dunia ini seorang tidak berada dalam satu penetapan waktunya. Kita di sini maghrib, kita di sini subuh, udah menjelang pagi. Di tempat lain ada yang sore, ada yang siang, ada yang baru masuk malam, ada yang baru mau subuh. Di Saudi sendiri sekarang ini masih jam 1 malam, masih pada tidur. Bedanya 4 jam sama kita. 1:30 di sana. Yaman juga sama. Dan buktinya Lebaran kemarin mereka hari Jumat, kita hari Sabtu. Artinya puasa hari Arafah itu enggak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Kalau untuk kita, kalau kebenaran penetapan tanggal 1 Dzulhijjahnya sama kita dengan Saudi, berarti sama ketika wukuf di Arafah kita berpuasa. Kalau penetapannya berbeda, karena penetapan itu sesuai dengan penglihatan hilal. Kalau terlihat masuk, kalau enggak belum masuk, berarti besoknya baru masuk tanggal 1 Dzulhijjahnya. Jadi jangan keliru. Gampangnya kita tinggal mengikut penetapan pemerintah. Begitu di dalam ulama menganjurkan. Jadi nggak usah capek, nggak usah banyak perdebatan. Yang nggak ngikutin pemerintah, asalkan sesuai dengan fikihnya pun benar, karena metodenya ada metode hisab, ada metode ruqyah. Di bulan Ramadan kemarin juga udah kita bahas ini. Oke, jadi nggak perlu pusing. Tahun kemarin ada yang lebaran hajinya hari Sabtu atau Minggu atau Jumat sama Sabtu kayak kita kemarin, Sabtu Minggu ya. Yang Sabtu boleh kalau dia ikut metode hisab mungkin. Yang Minggu juga boleh. Yang nggak bolehnya dia hari Sabtu ikut lebaran, ikut sholat Idul Adha, hari Minggunya ikut pula sholat Idul Adha. Ini yang haram. Pilih salah satunya nggak apa-apa, jangan dua-duanya. Jangan, nggak boleh. Kayak kemarin, tanggal hari Jumat dia nggak puasa. Kenapa? Aku ikut Muhammadiyah karena udah lebaran. Cuma sholat Idul Fitrinya besoknya, hari Sabtu dia baru sholat. Ya nggak bisa. Kalau lebarannya hari Jumat, sholat Idul Fitri nggak bisa di hari. Karena tanggal 1 Syawal aja sholat Idul Fitri. Tanggal 2 Syawal nggak ada lagi sholat Idul Fitri. Oke? Jadi kalau bingung-bingung kayak gini, tanya ustadznya udah. Ikutin. Udah. Kalau gampangnya lagi, ikut pemerintah. Udah dari dulu para salaf kita terdahulu ikutin ketetapan pemerintah. Apalagi pemerintah mempunyai instrumen yang lengkap di dalam menetapkan penanggalannya. Oke. Baik. Jadi jelas tadi ya. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Mau pada saat itu orang udah lebaran di Saudi atau sedang wukuf di Arafah, atau malahan masih tanggal 8 di sana, kita udah tanggal 9. Kita puasa Arafah di hari itu. Baik. Ya dah.
Kemudian malam yang 10 tadi ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ini yang ditafsirkan Imam Suyuti di dalam tafsirnya, Tafsirul Jalalain. Ada yang mengatakan 10 malam akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Muharram. قال الحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي في رسالة له في فضائل عشر ذي الحجة, di dalam kitabnya yang menjelaskan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wal qaulul awwal qaulul aktsar, yang mentafsirkan 10 malam di surah Al-Fajr tadi adalah 10 malam atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu adalah pendapat terbanyak. Wa huwal masyhurus sahih, dan itu pendapat masyhur dan sahih. Tsumma farada hadis istadalla biha ala dzalik, di dalam kitab itu didatangkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asyr adalah 10 malam atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Wal aktsar fajru yaumil arafah wa asyru Dzulhijjah kama taqaddam. Jadi di dalam surah Al-Fajr tadi, wal fajri tafsiran terbanyak adalah fajar hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa layalin asyr, yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wa fi hadis, di dalam hadis, ma min ayyamin afdalu indallah min asyri Dzulhijjah, tidak ada dari rentetan hari-hari, urutan hari-hari yang paling afdal di sisi Allah daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wala layalin afdalu min layalihinna, tidak ada juga malam-malam yang lebih afdal daripada malam-malamnya. Kita tanggal 29 Lebaran, mungkin juga tanggal 30, lihat aja ntar ketetapan dari pemerintah. Tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan? Kalau tanggal 29 Lebarannya seperti di kalender, berarti tanggal 1 Dzulhijjahnya tanggal 19. Sekarang ini 14 Dzulqa'dah. Tanggal 19-nya udah masuk tanggal, disebut hari-hari yang afdal. Kita sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah di hari-hari itu, pahalanya nggak sama di hari-hari yang lain. Kemudian dari tanggal 1 Dzulhijjah itu, setiap kita melihat hewan kurban, sapi, kambing, onta, disunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap yang lihat hewan ternak, yang jualan disunahkan takbiran, berarti dia takbirnya terus, dia karena lihat terus. Ya, maksudnya dianjurkan untuk bertakbir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari. Yang punya korban, yang mau berkorban dari tanggal 1 sampai korbannya dipotong makruh, untuk memotong rambut, kuku, janggut dan yang lain, makruh dari tanggal 1. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, diharamkan memotong kuku, rambut dan yang lain. Yang udah niat kurban dari tanggal 1-nya. Kalau niatnya baru tanggal 7-nya, tanggal 8-nya, tanggal 6-nya ditawarin sama orang, mau nggak nih, masih ada sisa, ya udahlah aku ambil. Nah dari tanggal itu dia dimakruhkan. Sebelumnya nggak apa. Baik. Jadi ada afdaliyah, ada keutamaan, dan ini tercatat di dalam hadis dan di dalam Al-Quran menurut tafsir yang terbanyak. Jadi momentum ini jangan dilewatkan.
Bahkan di dalam kitab Mazhab Imam Syafi'i ketika pembahasan zakat, setelah zakat itu, kalau pembahasan sholat, masalah bab sholat, kalau sudah sholat wajib, sholat sunnah dijelasin. Zakat yang wajib, zakat sodako yang wajib, sodako yang sunnah, sodako yang wajib itu zakat namanya. Puasa yang wajib, puasa yang sunnah dijelaskan. Gitu seterusnya. Disebutkan puasa itu menjadi afdal, sedekah itu menjadi afdal di waktu-waktu yang afdal dan di tempat-tempat yang afdal. Bahkan disarankan untuk memperbanyak sedekah di waktu dan di hari itu. Dijelaskan di antara waktu-waktu yang afdal adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Cuman kalau ada niat sedekah nih hari, tidak dianjurkan untuk ditakhirkan karena niat suka berubah. Kalau niat baik jangan pernah ditakhirkan, jangan pernah ditangguhkan, jangan pernah entar langsung eksekusi. Kita berlomba dengan umur ini, mati dulu atau buat baik dulu, tobat dulu atau mati dulu. Nah, kalau berproses di alam barzakh, begitu juga di hari kiamat saya. Kalau ada niat baik langsung lakukan. Kalau ada niat jahat diskusikan, ulur-ulur supaya jadinya batal. Gitu seterusnya. Baik. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan termasuk hari-hari yang afdal itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi dianjurkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Yang spesial termasuk adalah puasa. Nah, puasa cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 9 aja. Tanggal 10 udah hari Idul Adha. 11 sampai 13 ayam tasyrik. Tadi kita katakan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Karena disebut ayyamul mina, ayyamul akal wa syurb kata Nabi. Hari-hari Mina, itu kan orang mabit di Mina itu Pak Haji. Tanggal 10 kan dia melontar jumrah semua. Sorenya dia bermalam di Mina sampai 3 hari. Mabit di Mina kan min wajibatul haji. Salah satu yang diwajibkan untuk orang yang melaksanakan haji. Disebut kata Nabi hari-hari untuk makan dan minum. Nah, ini diharamkan puasa di hari itu. Sama hari Idul Fitri, hari Idul Adha juga. Hari-hari untuk makan dan minum diharamkan di dalamnya untuk puasa. Akan tetapi ulama menilai seperti ini, secara umum bulan haram itu disunahkan untuk puasa 1 bulan penuh. Soalnya hari-hari yang diharamkan di bulan Dzulhijjah tadi. Jadi di bulan Dzulhijjah itu diminta berpuasa karena bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian dari hadis juga warid di 10 hari awal bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10 dari tanggal diminta untuk puasa secara khusus. Nah, kalau bertepatan di hari itu ada hari Senin, hari Kamisnya, 3 niat kita niatkan. Niat puasa bulan Dzulhijjah, bulan haram, niat puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, niat puasa hari Senin dan hari Kamis. Kalau itu hari Arafah, niat pula puasa hari Arafah. Kalau kebetulan hari Arafah, hari Senin, hari Kamis, 4 niatnya. 4 niatnya dapat pahalanya dapat. Kan kita sering dengar, boleh nggak Ustaz kalau bulan Syawal itu mau qadha puasa, boleh ibu mau puasa 6 sekalian, bisa digabung nggak? Bisa kan? Kata Ustaznya kalau hari Senin Kamis niat juga sekalian, begitulah. Tatada kalau ibadah. Karena memang diminta dari 3 jalur, dari beberapa jalur. Jadi diniatkan semua dapat semua pahalanya. Double. Kayak kita hari Jumat mau kerja, niat mandi untuk hilangkan bau badan itu udah dapat pahala. Kan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah bergantung dengan niat. Yang mandi untuk sholat Jumat gak niat ketika mandi ya gak dapat pahala. Karena mandi itu rukunnya niat sama meratakan semua anggota badan dengan air. Ini kan ada kajian fikih mungkin udah dibahas sama ustadznya. Dan itu berlaku untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah. Nah, kalau dia doublekan, mandi untuk sholat Jumat, nah mandinya untuk sholat Jumat, bukan hari Jumat. Salah pula yang hari Jumat. Beda Idul Fitri, Idul Adha, mandinya untuk hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Dia nggak sholat pun nggak apa-apa.
Man kalau untuk sholat Jumat, kalau dia musafir nggak sholat Jumat, dia sakit, dia mandi untuk hari Jumat nggak sah mandinya, karena itu ditujukan untuk yang sholat. Nah, ini penjelasannya di bab fikih, di kitab fikih lah ya. Baik. Nah ini disunahkan puasa, dianjurkan bersedekah dan amalia yang lain. Nggak ada amalia khusus ya, kecuali di hari Arafah itu memang puasa, dan di hari-hari ini juga puasa. Cuman yang paling afdal pahalanya puasa di hari Arafahnya itu. Jadi minimal kalau mau puasanya sehari aja di hari Arafah itu tanggal 9. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayyamin afdalu indallah walal amalu fihinna habba ila Allah taala min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang paling afdal di sisi Allah, wala amal, beramal soleh di hari-hari itu yang paling disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari yang 10 hari. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir, maka perbanyaklah di hari-hari itu daripada mengucapkan tahlil dan takbir. Fa innahu ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrillahi azza wa jal, karena hari-hari itu adalah hari-hari untuk mengumandangkan tahlil dan juga takbir dan berzikir kepada Allah. Oh, berarti di hari-hari ini disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil. Apalagi tadi ketika melihat hewan kurban, walaupun kambing itu nggak dipotong untuk kurban, nggak, kambing tetangga atau kambing dia sendiri, ya ini disunahkan dia banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Kalau enggak, memang di hari-hari ini disunahkan banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi jalan, ibu-ibunya lagi masak, bapak-bapaknya lagi kerja, lagi bawa kendaraan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir, ini urutan zikir ini bukan waktu bawa jenazah aja disunahkan itu, enggak. Hari-hari disunahkan. Itu yang dimaksud dengan baqiyatus salat, wal baqiyatus salihatu khairun. Di dalam surah Al-Kahfi yang baqiyatus salihat itu yang dimaksud adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dirutinin aja tiap hari tanpa ada batas. Apalagi di 10 hari ini, karena ada permintaan khusus di dalam hadis, berarti pahalanya lebih besar lagi. Baik. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sanah, dan sesungguhnya puasa satu hari di 10 hari ini, kecuali ya di 9 hari berarti ya, mendapatkan ganjaran seperti berpuasa 1 tahun. Jadi satu hari seperti 1 tahun. Wal amalu fihinna yudha'af bi 700, dan yang beramal ibadah di hari itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi kalau sedekahnya 1000, dapat pahala sedekah 700. 700.000 kan? Berapa jadi? Hah? Benar ya, 700.000. 1.000 rupiah. Ya. Jadi rugi nih dari tanggal 1, dari tanggal 19, dari tanggal 19 ke masjid, masukin kotak amal 1000 aja. Kalau pelit, kalau nggak pelit ya tambah lah 1000. Kang parkir aja minta tambah. Saya gitu cuma 400.000. Mari kita. Paling afdal kasih orang tua, kasih anak, kasih istri, hari-hari itu dilebihkan. Lebihkan 1000. Lebih afdal. Pahalanya besar. Jadi disebut zikir, puasa itu yang secara khusus disebutkan di dalam hadis. Cuman amalia yang lain ya rugi, kayak sedekah.
Kalau kasih orang 2.000 kan malu. Ini masukin kotak amal masjid udah 2.000. Kalau ada yang segitu. Kalau lebih ya alhamdulillah. Terserah. Yang pastinya dilipat gandakan bisa berilmiah 700 kali lipat pahalanya. Summa qala wa ja'anahu yustajabu fi hadhil ashr du'a. Terus datang lagi di dalam hadis di 10 hari ini doa diijabah. Kama ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, annal ayyamal ma'lumat hiya tis'u dzilhijjah ghairu yaumin nahri wa annahu la yuraddu fihinna ad-du'a. Hari-hari ayyamal ma'lumat ini dalam surah Al-Baqarah ya. Ayyamal ma'lumat disebut 9 hari awal Dzulhijjah selain Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari Idul Adha, tanggal 10 berarti. Dan sesungguhnya barang siapa yang berdoa di hari-hari itu tidak akan tertolak doanya. Ya, perbanyak doa, perbanyak zikir, upayakan puasa. Kalaupun nggak mampu, minimal tanggal 9-nya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Kalau hari Idul Adha tanggal 29, saya nggak bisa mastiin karena memang penetapan bulan Dzulhijjah itu nggak bisa dipastiin dengan kalender, nggak bisa. Harus dengan ngelihat hilal. Jadi ya lihat aja ntar hilalnya terlihat kapan, dengar-dengar aja kabar. KNU itu ada lembaga falaknya, biasanya dia kasih tahu kalau hilal udah terlihat atau tidak untuk penetapan penanggalan tahun hijriahnya. Cari-cari aja kabarnya. Baik. Selanjutnya ada zikir. Tadi kan perbanyak tahlil ya. Ada zikir yang dianjurkan untuk dibaca di hari ini. Dikatakan diriwayatkan oleh Al-Alama wa Al-Wannai di dalam kitabnya. Rawat Tabarani, diriwayatkan Imam Tabarani rahimahullahu taala fi Mu'jamihil Kabir, dalam kitab hadisnya Mu'jamil Kabir. Anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan fi asyri Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kullu yaumin 10 marrat, setiap hari 10 kali. Cuman diucapin ya, jangan dalam hati. Zikir-zikir yang disebutin dalam hadis itu harus didengar, harus terdengar suaranya. Sama rukun sholat itu Al-Fatihah nggak boleh dalam hati, nggak sah. Itu udah pernah kita jelaskan di pertemuan pertama ya dalam sholat. Apa zikirnya? Agak susah ngapalnya ini. Ya mudah-mudahan dapat dari selembaran yang lain lah. La ilaha illallah adadad duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adadan nabati wa syajar, la ilaha illallah adadal qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis sur. Diulangi sampai 10 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini 10 kali. Kan diminta untuk memperbanyak takbir dan tahlil ya. Nah ini tahlilnya. Takbir tadi ketika melihat, ini tahlil banyak diulang-ulang. Kalau takbir ketika melihat an-na'am, tadi hayawan kurban, jenis hayawan kurban, walaupun nggak bakal dipotong yang kita lihat itu. Ada lagi ini doa, banyak yang ngamalkan untuk supaya Allah percepat, Allah permudah dia untuk membayar hutangnya, dan banyak yang berhasil.
Ini doa dibaca di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mujarrab itu artinya udah banyak yang nyoba dan berhasil. Doanya Allahumma farajakal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanal jamil, ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakal daim. Ya, kalau pengurus masjid dapat amalan-amalan 10 awal bulan Dzulhijjah boleh dicetak diberikan ke jemaahnya. Cuman ini kan harus pakai bahasa Indonesia. Ini kitabnya bahasa Arab. Mungkin udah banyak sih di internet itu postingan-postingan, tinggal dicetak aja lah. Amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik. Dan Nabi pernah mengajarkan sahabat-sahabatnya yang khusus zikir di awal bulan Dzulhijjah. Bunyinya hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billahi najah. Ini diucapkan. Baik. Nah, di hari Arafah itu diperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang 10 tadi itu diucapin juga itu. La ilaha illallah ada duhur tetap diucapin. Hari Arafah tanggal 10 Dzulhijjah disunahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak mungkin dibaca. Yang mampu baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Kalau mampu di hari Arafah. Itu kan hari yang paling afdal. Hari yang paling afdal maksudnya perbanyaklah dengan aktivitas ibadah. Di hari Arafah banyak doa-doa yang dipanjatkan nih. Udahlah, kita kasih sekilas saja tentang ibadah kurban. Kurban itu adalah ibadah yang dianjurkan. Harinya, waktunya masuknya dari kapan? Dari tanggal 10 Dzulhijjah, terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah, berlalu waktu untuk sholat 2 rakaat Idul Adha sama 2 khutbah yang singkat, udah masuk waktunya. Yang motong sebelum itu enggak terkategori kurban. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenam mataharinya. Jadi boleh di hari-hari manapun untuk dipotong dan terkategori kurban. Jadi kurban itu cuma bisa 4 hari. Kalau akikah kan kapan aja. Kalau kurban cuma 4 hari. Baik kurban ataupun akikah itu ibadah menyembelih hewan. Disembelih aja. Kalau dia nadarkan menjadi wajib dia sedekahkan semua dagingnya ke fakir miskin. Gak boleh orang kaya dikasih. Kalau dia tidak nadarkan, namanya akikah atau kurban yang sunnah. Wajib disedekahkan ke 1 orang aja minimal, kadar yang cukup untuk makan sampai kenyang. Orang makan daging sampai kenyang berapa banyak dagingnya kira-kira? Hah? 1 kilo kebanyakan ya? 1/2 kilo? Hah? 1/4 kilo wajib disedekahin. Yang lain makan sendiri boleh. Jadi kurban itu bukan sedekah daging, bukan. Oke? Kurban itu bukan sedekah daging. Kurban itu memotong hewan. Akikah itu memotong hewan. Memotong hewan itu yang disebut kurban. Cuman konsekuensinya wajib disedekahkan sedikit kalau itu kurban sunnah, alias tidak dinadarkan. Kalau dinadarkan dia nggak boleh makan. Ya, kalau sering bertanya, boleh nggak orang yang korban itu makan dagingnya? Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Dirincikan. Kalau dia nadarkan, itu sama seperti zakat, harus dikeluarkan semuanya, nggak boleh diambil, dan nggak boleh makan. Kalau itu, makanya kan orang yang bayar zakat, zakatnya itu nggak boleh dikembalikan lagi ke dia, nggak boleh. Makanya jangan dicampur-campur, itu membuat orang kembali lagi makan
panitia kurban, panitia zakat fitrah nih. Makanya kita udah jelasin tuh pertemuan yang 2 minggu kemarin. Harusnya belajarlah ke panitia. Belajar kitab zakat yang minimal 10 jilid lah dibaca semuanya. Ya minimal adalah kilasan zakatnya gitu kan. Kurbannya juga begini. Banyak yang enggak paham. Harusnya dipelajari hukum syariat. Kita ada ustadz yang ajar fikihnya, ditanyain lengkapnya gimana. Baik. Selanjutnya jadi yang nazar itu yang nggak boleh. Kalau sunnah dia wajib sedekahkan tetap. Sedekahkan itu wajib. Kadar tadi ya 1/4 lah minimal 1/4 kilo ya. Habis itu dia makan sendiri boleh bu. Dia potong diam-diam aja di rumah, nggak ada yang kasih tahu. Kambing. Kambingnya kebetulan bisu pula nggak ada suara, jadi nggak ada yang dengar ketika dipotong. Atau dia mude silent nih, jadi kambing nggak boleh ngomong gitu, nggak ada suara. Habis itu dia kasih tetangganya sedikit. Yang lain masuk freezer makan tiap hari, bikin sate kambing. Dapat pahala kurban, dapat 100%. Oke. Jadi jangan salah artikan. Kurban itu ibadah menyembelih kambing. Sedekah dagingnya wajib sedikit. Yang lainnya makan sendiri boleh. Yang afdolnya disedekahkan semuanya, sisakan dia cuman sedikit aja dia untuk dia makan. Afdolnya hatinya. Afdolnya hati. Pernah dengar kan? Kalau sholat Idul Fitri sebelum sholat kita dianjurkan makan dulu. Kalau Idul Adha disunahkan puasa dulu. Kalau habis sholat boleh langsung makan minum. Cuman nggak ada niatnya itu, puasa yang nggak ada niatnya. Alias nggak makan aja habis sholat subuh. Nah, yang punya kurban nggak makan sampai kurbannya dipotong. Kalau motongnya tanggal 13, nggak makan sampai tanggal 13 dia. Langsung meninggal seiring meninggalnya hewan kurban. Enggak. Afdalnya ketika habis motong dia baru makan, dan makannya itu dari hati hewan kurbannya tadi. Afdalnya. Jadi afdalnya jangan masuk ke pikirannya wajibnya kayak gitu. Disebarkan, ustaz itu kayaknya alirannya beda itu. Katanya nggak boleh makan dia. Kecuali dari itu wajib makannya dari hewan kurban. Enggak, afdalnya. Jadi jangan salah paham ya. Ketika mendengar kajian, ntar salah info pula, salah fatwa jadi. Baik. Selanjutnya sama akikah itu ya. Jadi nggak bisa korban kalau dia mau sedekah aja, sedekah niatnya kurban pakai duit, bisa nggak? Bisa beli duitnya nggak apa-apa. Jadi korban duit nggak ada ya. Jadi nggak bisa diganti dengan duit. Maksudnya begini, dia mau sedekah 3 juta, beli kambing 2,5 juta misalnya, atau 3 juta juga. Mana yang afdol? Bukan afdol. Kalau dia sedekah 3 juta dapat pahala sedekah, afdol juga di hari-hari itu. Cuman di dalam hadis, ma min amalin ahabba ilallah yauman nahar min iragatid dam. Tidak ada amalan yang paling afdal tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, yauman nahar, yang paling Allah sukai daripada menumpahkan darah alias menyembelih. Makanya korban itu menyembelih, menumpahkan darah. Itu ya. Wa inna dam la yaga'u indallah qabla an yaga'a 'alal ard. Darah itu sebelum sampai ke bumi dia udah sampai pahalanya di sisi Allah. Fatibu biha nafsan, maka keluarkanlah korban dengan apa? Dengan lapang dada, dengan niat yang ikhlas, yang senang hati ketika berkorban. Siapa yang disunahkan berkorban? Yang disunahkan berkorban orang yang wajib bayar zakat fitrah. Orang yang punya makanan untuk hari Idul Fitri dan Idul Adha, siang harinya dan malam harinya ada makanan.
Ada lebih enggak? Kalau zakat fitrah ada lebih untuk berzakat, wajib dia bayar zakat. Makanya orang miskin pun wajib zakat fitrah. Nah untuk kurban, dia miskin. Ada tabungan ada, berapa? 3 juta. Nah, boleh untuk kambing itu, boleh. Disunahkan dia kurban. Sunahkan dia kurban. Kurban itu dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Karena dalam hadis, man wajada lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan di dalam rezeki, walam yudhahi, dan dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekatin tempat salat kami, kata Nabi. Ini kan ancaman. Ancaman-ancaman di dalam hadis itu menunjukkan wajib. Cuman yang memalingkan dari wajib, Nabi bersabda, kutiba alayya an-nahru wa huwa sunnatun lakum, diwajibkan berkorban untuk diriku, kata Nabi, dan itu wajib untuk diri kalian. Kalaupun wajib hanya untuk Nabi, kalau untuk umatnya sunnah muakkadah. Dan itu bukan kayak haji, wajibnya seumur hidup sekali. Kalau ini sunnahnya setiap tahun. Kita sunnah semua ini. Cuman kadang-kadang masih ragu-ragu ya. Beli handphone harga 4 juta nggak ragu-ragu ya. Alhamdulillah. Memang keimanan juga harus untuk berkorban ini. Karena orang yang imannya kuat nggak pandang harta, nggak mikir nominal. Dia paham sekali ini semua datang dari Allah. Sekejap mata Allah akan mengganti lebih banyak dari ini. Dan kalau dia kuat pasti dapat lagi. Afdalnya 1 ekor kambing atau bersyarikah dalam 1 sapi? Afdalnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing daripada bersyarikat dalam 1 sapi. 1 kambing cuma cukup untuk 1 orang. Oh, di dalam hadis Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing untuk umatnya. Oh, berarti ini bisa 1 ekor kambing untuk 1 planet bumi. Ada yang mengatakan gitu, 1 ekor kambing untuk 1 kampung cukup katanya. Untuk 1 keluarga cukup. Cuman sapi 7 orang aja. Loh kok aneh? Kambing cukup untuk 1 orang, 1 kampung. Cuman kambing sapi nggak boleh untuk 1 kampung, cuman 7 orang. Kayaknya kambing lebih besar dari sapi ya. Kan lebih aneh nggak? Jadi begini, dalam mazhab Imam Syafi'i, mungkin sebagian mazhab ada yang membolehkan seperti itu, cuman nggak sah. Arisan kurban itu ngumpulin, yang lain sedekahkan, dihibahkan. Udah duit ini kami hibahkan semua untuk engkau. Jadi 1 orang yang narik. Kalau kambing, kalau sapi 7 orang ditentuin orangnya, dihibahkan kepada mereka. Udah dihibahkan, mereka memiliki, baru sah untuk kurbannya. Kalau nggak melalui proses ini nggak sah. Ya. Jadi kalau mau nabung aja sendiri lebih afdal, beli. Nah kalau mau afdal 1 ekor kambing daripada bersyarikat dengan 1 sapi. Dia mau beli 2 ekor kambing cukup, atau 1 ekor cuman gemuk kambingnya. 2 ekor kambing kacang, harganya 4 juta. Ada lagi kambing yang besar, harganya 4 juta juga 1 ekor. Mana yang afdal? Kambing yang besar. 1 ekor lebih afdal daripada 2 ekor cuman lebih kecil. Dalam hadis, "Adzimu dhahayakum fa inna 'ala sirat matayakum." Perbesar hewan kurban kalian karena dia akan menjadi tunggangan kalian di dalam siratal mustaqim. Itu jembatan yang terakhir pemisah antara padang mahsyar sama surga. Orang yang pernah berkorban, dia akan menaikkan hewan kurbannya. Kalau korbannya pakai kambing kacang, agak susah jalannya. Kalau kambingnya seukuran dia, BB-nya berat badannya, kambingnya 30, dia 130, mati tuh kambing di siratul mustaqim. Dia naikin, pengen agak besar dikit. Enggak, itu ada yang mengatakan kinaya, enggak benar-benar ditunggangin. Artinya digampangkan, dipermudah dia ketika melintas di siratul
Jadi pahalanya besar mana memang kurbannya. Dan itu tiap tahun dianjurkan bagi yang mampu. Oke. Man kalau panitianya sapi aja mana yang bisa lah. Cuman ya panitia harus jeli lah. Orang itu mewakilkan untuk dibelikan kurban. Setelah dibelikan, dia belum memiliki itu sebelum ada serah terima dari panitia. Jadi didatangkan dulu. Mana orang-orangnya nih? Ini 7 orang untuk fulan. Ini punya kamu nih. Serah terima dulu. Udah milikin ya. Habis itu silakan kalian niat. Aku niat. Mau tanggal 8, tanggal 9 terserah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah udah bisa niat. Aku niat untuk kurban yang sunnah. Aku niat memotong kurban yang sunnah. Aku niat menunaikan udhiyah kurban yang sunnah. Udah cukup. Ntar ketika motong nggak diniatkan lagi apa? Kalau mau mewakilkan harus ada perwakilan. Boleh nggak mewakilkan tanpa perwakilan? Orangnya nggak pernah ngucapin perwakilan, tahu-tahu tukang potongnya suruh niatin. Dari mana perwakilan? Nggak ada taukil, nggak sah, nggak jadi kurban. Dapat sedekah daging aja nggak dapat pahala kurban yang disebutkan tadi di dalam hadis. Ini ketika ibadah nggak sesuai konsep ya. Dia perlu ini, perlu untuk belajar. Ini kajian fikih besok untuk tentang kurban aja sama ustadznya. Ustadz tentang kurban ustadz, skip dulu. Secara detailnya, supaya paham. Kalau rincian ciri-ciri hewannya, ya udahlah belajar sendirilah kalau panjang mau dijelasin. Setidaknya kita keutamaan, waktunya, syaratnya, niatnya itu yang penting ya, niatnya. Kalau diwakilkan harus ada serah terimanya, karena belum jadi milik dia secara utuh. Gimana dia mau niat? Innamal a'malu binniyat dari hadis. Sungguhnya amal ibadah bergantung dengan nih. Dia nggak ada niat nggak ada. Dan yang afdolnya dia sembelih sendiri kalau dia bisa. Kalau enggak diwakilkan ke orang lain, karena kalau salah sembelih kan jadi nggak halal pula. Nah kalau perempuan afdolnya mewakilkan. Cuman afdolnya yang berkorban itu dia melihat dan menyaksikan hayawan kurbannya disembelih. Afdolnya walaupun perempuan, afdolnya dia melihat, menyaksikan hayawan kurbannya disembelih. Dan itu yang disebutkan tadi. Afdolnya disedekahkan semuanya. Kalau enggak, yang afdalnya 2/3 diambil, 1/3 disedekahkan. Yang nomor 2, 1/3 diambil, 2/3 disedekahkan. Yang afdalnya lagi disedekahkan seluruhnya, dia makan sedikit aja dari hatinya tadi. Cuman kalau sudah ke panitia, ya udah ikut aturan panitia lah, jangan banyak. Oh, kan afdalnya aku dapat hatinya. Kalau dia sapi ada 7 ya repot panitia. Tergantung panitia lah yang menentukan. Sesuai dengan ketentuan dari panitia gimana. Makanya harus jumpa aturan gitu. Juga dalam hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daging hewan kurbannya, maka dia tidak mendapat pahala kurban. Bukan dagingnya, kulitnya. Maka ulama juga mengatakan kulit hewan itu kurban nggak boleh diberikan sebagai upah jagal, upah motong nggak boleh. Karena upah itu kan harus, ini sama dengan menjual berarti. Kan orang motong itu kerjaan, jasa itu kan yuqabil bil ujrah, harusnya ada ujrahnya, harusnya ada bayarannya. Dibayar dengan daging, dia bayar dengan ini, nggak dapat pahala kurban ini yang berkurban. Makanya panitia, sebagian panitia yang pintar, saya nggak pernah tahu tentang pengurusan kurban. Panitia zakat pun saya nggak pernah tahu, nggak pernah masuk dan nggak pernah tahu informasinya gimana cara kerjanya. Kan sebagian memang dilebihkan untuk dana operasionalnya panitia, termasuklah mungkin upah untuk yang motong. Nah, itu bagus yang seperti itu. Kemudian kalau orang miskin yang dapat dagingnya boleh dijual. Orang miskin benar-benar memiliki. Kalau orang kaya dapat jatah kurban, termasuk dia sendiri, kurbannya dia, yang dia bawa balik, dia nggak boleh jual. Dia kasih orang lain boleh, makan sendiri boleh. Cuman kalau dia jual tidak sah, hukumnya haram. Ini aja mungkin terkait dengan kurban. Yang ada pertanyaan silakan. Yap. Lagi masalah
berkorban itu, tapi mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Apa bisa? Apa bisa? Kalau orang yang masih hidup, kita mau berkorban untuk mereka, boleh nggak? Boleh, cuman harus ngomong dulu. Ente ada korban nggak? Enggak. Ini anak masih ada satu sisa ini, ente mau nggak? Anak niatin itu. Oh iya, niatkan aja. Harus ada perwakilan kayak gini. Boleh diniatkan satunya untuk dan dapat pahalanya dia, sama seperti berkorban. Nah kalau orang yang meninggal, perwakilan ini nggak bisa. Datang ke kuburannya, Pak, saya mau korban hari ini. Bapak mau nggak diniatkan? Kan nggak jawab. Kalau jawab pasti lari kan? Aku mau. Oh lari dia. Makanya nggak bisa. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa berkorban untuk orang yang sudah meninggal, nggak bisa. Cuman bisanya untuk yang masih hidup, dia niatkan untuk dirinya sendiri. Kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, boleh yang kayak gitu. Dihadiahkan pahalanya. Hampir sama aja konsepnya, hampir sama. Itu kan tahlilan kita hadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal dengan cara ausilillahumma thawaban dzalika minna ilaihim, ya Allah sampaikan pahala yang kami lakukan dari baca Quran, dari sedekah kepada mereka yang disebutkan namanya di sama, konsepnya sama. Ya. Namun disebutkan enggak apa-apa gitu ya, untuk yang sudah meninggal dari bapak kita gitu. Namun disebutkan di dalam enggak apa-apa, cuman kosong jadinya. Jatahnya satu itu tuh enggak sah dalam mazhab kita. Jadi solusi yang terbaik itu diganti dengan nama siapa, kayak anaknya yang masih hidup. anak mengamankan bapak udah meninggal. Jadi tetap Nama kita sendiri, nama kita, nama anak, nama istri terserah. Cuman di hati gitu yang niat. Cuman kalau nama istri, hewannya harus dikasih dulu ke istri, harus ada serah terima lagi kayak tadi kan pemilikan. Ntar setelah berkorban, ya Allah terimalah korbanku, dan aku hadiahkan pahalanya seluruhnya untuk orang tua. Ada pendapat yang membolehkan, cuma ada pendapat. Ada gurunya Imam Bukhari katanya dia berkorban untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad udah meninggal. Ada pendapat lemah, cuman pendapat kuat nggak sih? Ada yang lain? Kemudian ini kan tadi dikatakan nih bahwa hewan kurban itu sebelum ada akad itu belum menjadi milik yang bapak. Jika rata-rata sekarang ini kebanyakan tuh kepanitiaan itu udah arisan korban lah gitu kan, Januari gitu kan, sebulan dikatakan. Nah, itu apakah sebelum hari pelaksanaan itu katakanlah ada semacam kita datangi mereka, karena itu serahkan ke panitia atau gimana tuh? Ya, boleh di grup WA. Kami menghibahkan uang kami. Itu kan ngumpulin duit. Ada yang dalam itu ada 100 orang. Setiap tahun 7 orang yang dapat jatah. Disebutin namanya dari awal, tahun ini bulan-bulan 1 sampai 7. Berikutnya 8 sampai sekian, 14. Nah yang lain kan itu kan duit bersama. Kami hibahkan uang kami untuk 7 orang ini, minimal gitu. Semuanya ngomong gitu. Kan jadi milik mereka kan. Kalau sudah milik mereka, berarti beli sapi, sapinya pun milik mereka. Harus ada akad itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan perpindahan milik dari satu orang ke orang yang lain harus ada akad kan. Kita datang ke pasar, kita bawa aja gitu. Orang marah nggak? Marah. Bayar, akad jual beli, baru pindah milik. Atau ngomong saya nggak ada duit, minta boleh nggak? Oh nggak apa-apa nih, ambil hibah. Harus ada prosesnya. Kenapa yang ini nggak ada proses? Dari mana caranya perpindahan milik itu terjadi itu mesti. Ini bab muamalat dibahas. Kalau perpindahan dalam arti dia kita buka nih untuk sapi pertama siapa nih mau korban? Berarti kan mereka dari pribadi mereka nih. Ya. Tapi ngumpul duit. Ya, paham. Ada 100 orang untuk beli satu sapi, ditujukan untuk 7 orang. Itu duit siapa semua itu? Duit 100 orang kan? Enggak, di luar itu. Karena nanti ini kita nih untuk tahun ini kita coba buka company untuk sapi, kita cari dulu sapi pertama, 7 orang. Saya minat gitu ya. Akhirnya kita datangin
Oh, dia ngambil bayarnya 2.700.000. Iya. Oh, bukan arisan. Bukan arisan, memang pribadi. Ya. Dia itu kan nitip untuk dibelikan sapi. Nitip untuk dibelikan sapi. Silakan ke panitia. Iya. Setelah dibelikan, apakah serta-merta langsung milik mereka? Kan harus ada serah terima dulu baru milik mereka. Jadi mereka didatangkan aja, kasih tahu ini sapi kalian nih. Nggak perlu salaman dengan sapinya, akad jual beli enggak. Dia ngelihat aja, ya udah ini milik kamu nih, ini punya kalian. Suruh niatin, bagusnya langsung niatin aja. Tapi kalau niat dari awal boleh deh, kalau pas kita menjual. Barangnya belum ada gimana niat? Barangnya belum ada gimana niat? Berarti sapi itu mesti didatangkan dulu bagaimana? Kayak punya tetangga, aku niatkan untuk korban tahun ini. Sapinya punya tetangga cuma, bisa nggak? Masih punya orang. Masih punya orang. Berarti lebih afdal sapi didatangkan, kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat. Harus kayak gitu, bukan lebih afdal. Harus ada serah terima. Ini menurut mata Imam Syafi'i, mata yang lain enggak tahu. Ustaz kita kan fikih 4 mata, coba tanya. Boleh nggak? Kalau boleh apa nasnya gitu? Kalau yang korban keluar kota yang berbeda, boleh. Nggak ada kewajiban karena ini ibadah sunnah kan. Beda kalau zakat. Oh, kalau nggak ada ini ya serah terima ya. Harus ada perwakilan minimal nih. Aku wakilkan fulan bin fulan untuk menerimanya. Cuman ada istilah begini. Baru baca gitu. Kalau ada orang ngomong, tolong korban untuk diriku ya, kaki aku bayar. Nah itu dia nggak perlu niat lagi, udah cukup. Dia minta untuk berhutang. Kalau ini kan bayar dulu, berarti dia minta wakilkan untuk belikan. Jadi perwakilan jual beli ini. Kalau itu langsung perwakilan untuk membelikan, langsung qobat, langsung memotong. Ntar dia bayar di belakang. Nah yang kayak gini ada nas nih. Kalimatnya dhahri anni. Wahai saudaraku, tolong potong korban untuk diriku ya. Ntar aku transfer. Nah begitu. Nah ini nggak perlu lagi. Cukup dia yang niatkan. Ya Allah, ini korban untuk fulan bin fulan. Satunya untuk fulan bin fulan. Satunya untuk fulan bin fulan. Tergantung akadnya lah. Lain akad, lain hukumnya. Itu kan bank syariat menjadi pinjam meminjam lolos jadi riba karena akadnya jual beli, bukan utang piutang. Cukup banyak. Selebihnya tanya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman wa sayyidina rasulullah wa razaqtana waj'alna mahfuuzan bi qulubi ibadika wa azizan wa jalil wa dunya akhirah wa minal muqarrabin wa ya hasan wa ya ga'alna min al-zalimin wa la walakal hamdu wa lakal minna wa lakal shukru ala kulli hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.